Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam mata pelajaran prakarya. Pada bab 1 ini kita amati dulu gambar-gambar yang ada. Di situ terdapat gambar macam-macam kerajinan atau sumber kerajinan untuk kerajinan serat itu sendiri, dari sumber filamen, kapas, ada juga dari pelepah pisang, ada juga dari batang eceng gondok, ada juga dari akar pohon-pohon. Ya, itu kalian amati dulu. Setelah itu nanti kita menuju ke pengertian dan juga macam-macam penjabarannya. Kita lanjut pada pengertian kerajinan serat alam. Serat adalah suatu bahan berupa potongan komponen yang membentuk suatu jaringan yang memanjang dan utuh. Kerajinan serat adalah kerajinan yang dibuat dari bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan utuh tadi. Maka kerajinan serat alam itu, bahan yang didapat adalah berasal dari alam itu sendiri. Walaupun kita sering mengetahui, sering mendengar serat itu istilah sering kita dengar, yaitu dalam makanan, buah-buahan, dan sayuran. Ada juga kalau di dalam ilmu biologi, tubuh kita membutuhkan berbagai macam serat. Tapi dari sisi lain, ternyata serat itu juga dapat dibuat dalam suatu kerajinan. Contohnya, ini dari akar pun juga dapat dibuat sebagai bahan kerajinan serat. Di sini ada juga sutra. Nanti bentukannya yaitu berupa kain. Ketika sutra diolah, nanti akan menjadi kain yang kita pakai seperti saat ini. Selanjutnya kita mempelajari mengenai jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat terdiri dari dua jenis. Bahan serat terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada serat biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contoh, biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang digunakan sebagai bahan produk tekstil. Dan di sini contohnya mengenai atau gambarnya mengenai serat biji kapas dan serat biji kapuk. Biar kalian tahu bahwa ternyata bahan biji kapas dan kapuk sebenarnya juga bisa digunakan sebagai kerajinan serat. Masih pada jenis dan karakteristik. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang dihasilkan serat alam dapat berupa jenis batang kambium maupun bukan kambium. Contoh, batang pohon anggrek, melinju, mahkota dewa, beringin, dan lain-lain itu juga bisa digunakan sebagai bahan serat alam. Contohnya yang paling jelas itu di anggrek. Ketika batang anggrek sudah mengering, coba kamu gunakan sebagai bahan untuk tali, itu juga bisa. Karena apa?
seratnya banyak sekali. Melinjo pun juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk poin C, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak, namun banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun seperti bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau kurun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika daun-daunnya telah mengering seperti daun nanas, daun serat pandan berduri, dan eceng gondok, ketika sudah mengering itu nanti dikeringkan, lalu kamu proses seperti dipintal atau dipelintir, itu juga dapat digunakan sebagai tali atau hiasan. Jenis dan karakteristik yang terakhir yaitu berasal dari serat buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam, namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak sekali manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Oke, jadi buah kelapa itu bukan hanya buahnya saja, bukan hanya seratnya saja, dan bukan hanya batoknya saja, semuanya menjadi bahan untuk kerajinan dan juga bisa dimanfaatkan. Buahnya dimanfaatkan untuk makanan, batoknya juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Contoh ini tambahan mengenai batok kelapa yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, bukan hanya dari serat tapi batoknya juga bisa. Nah, ini contohnya untuk menggunakan media lampu. Dulu anak-anak sudah pernah saya suruh buat, tetapi ternyata alat-alatnya itu untuk membuat agak sulit ya. Ini media awal-awalnya. Batok kelapa dibersihkan pakai alat. Dulu anak kelas 8E pernah membuat ya, yang 2 tahun lalu. Ini dibersihkan terus direlief, dibentuk seperti itu. Terus juga nanti ada yang ditulisi dengan nama-nama, ditulis dengan lafaz kalimat Arab. Nah, lalu diberi lampu juga bisa seperti itu tampilannya. Nah, jika ini adalah hasil dari teman saya yang ada di Tugu Rejo Tangan, hasil karyanya seperti ini. Nah, jika anak-anak bisa membuat, ini juga bisa menjadi suatu hal yang menghasilkan uang. Oke anak-anak, ini adalah model lampunya, bisa ditempel di dinding, bisa di model nyala mati sesuai dengan keinginan anak-anak. Jika anak-anak pengen membuat, nanti bisa kita carikan tutorialnya atau caranya. Jenis dan karakteristik yang terakhir yaitu berasal dari serat buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam, namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak sekali manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Oke, jadi
buah kelapa itu bukan hanya buahnya saja, bukan hanya seratnya saja, dan bukan hanya batoknya saja, semuanya menjadi bahan untuk kerajinan dan juga bisa dimanfaatkan. Buahnya dimanfaatkan untuk makanan, batoknya juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Contoh ini tambahan mengenai batok kelapa yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, bukan hanya dari serat tapi batoknya juga bisa. Nah, ini contohnya untuk menggunakan media lampu. Dulu anak-anak sudah pernah saya suruh buat, tetapi ternyata alat-alatnya itu untuk membuat agak sulit ya. Ini media awal-awalnya. Batok kelapa dibersihkan pakai alat. Dulu anak kelas 8E pernah membuat ya, yang 2 tahun lalu. Ini dibersihkan terus direlief, dibentuk seperti itu. Terus juga nanti ada yang ditulisi dengan nama-nama, ditulis dengan lafaz kalimat Arab. Lalu diberi lampu juga bisa seperti itu tampilannya. Jika ini adalah hasil dari teman saya yang ada di Tugu Rejo Tangan, hasil karyanya seperti ini. Jika anak-anak bisa membuat, ini juga bisa menjadi suatu hal yang menghasilkan uang. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat yang berasal dari hewan. Bahan serat hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat hewan yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya di sini saya ambilkan gambar, yaitu serat dari domba, serat dari bulu alpaca, nanti bisa juga serat kambing, serat hewan kelinci, dan lain sebagainya. Itu dapat juga dimanfaatkan kalau di daerah kutub sana sebagai bahan pakaian ya. Jenis dan karakteristik bahan serat hewan yang kedua yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Dipintal itu dipelintir ya. Nanti ada proses pemelintirannya seperti apa. Oke, ini adalah contohnya. Nah, itu seratnya yang digunakan untuk membentuk kepompong itu diambil, dan ulat sutra ini sering digunakan sebagai bahan penggunaan kain. Kita masuk pada pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan diwujudkan pengolahan bahan. Contohnya kapas menjadi benang yang disebut pemintalan, atau kata lainnya dipelintir ya. Nah, ini pemintalan kapas secara manual. Ada juga yang dilakukan dengan mesin, itu dengan skala besar. Pengolahan bahan serat selanjutnya yaitu berupa penggulungan benang. Jadi benang yang sudah dipintal nanti digulung menggunakan alat penggulungan benang. Ini adalah alat secara manual. Nanti ada juga alat yang digunakan secara mekanik atau menggunakan mesin. Pengolahan bahan serat selanjutnya yaitu pencelupan warna. Jadi benang setelah tadi dipelintir dan juga digulung, lalu benang dicelupkan. Proses pencelupan benang untuk memperoleh warna yang kuat. Nah, ini jadi warna benangnya dicelupkan tadi
ingin warna apa silahkan, itu gambarnya. Lalu penenunan, baru setelah diwarna benang ditenun, jadi warnanya bisa macam-macam. Oke, setelah ini kita menuju ke praktek membuat kerajinan serat yang berasal dari serat alam ya, yang mudah dan sering kita ketemui di daerah kita. Itu ada juga mengenai pelepah pisang, ya, itu juga termasuk serat juga. Nanti bisa kita praktekkan di video selanjutnya. Ini adalah hasil-hasil dari kerja pembuatan karya kerajinan serat alam yang terbuat dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang nanti dapat kita buat selain tempat pensil, juga tempat tisu, juga dapat kita gunakan sebagai gelang tangan. Ya, nanti silahkan dilihat sampai nanti pada tutorialnya. Di akhir saya akan menampilkan tutorial cara pembuatannya, mulai dari tempat pensil, tempat tisu, dan juga gelang tangan untuk anak-anak semua. Silahkan ditonton. Pelepah pisang itu direndam dulu selama 5 menit. Setelah itu dipintal atau dipelintir seperti pada video. Lalu setelah dipelintir beberapa helai 3 atau 4, baru kita praktekkan cara pembuatan gelangnya. Silahkan disimak sampai habis.
Oke, selanjutnya inilah adalah tahap cara membuat kotak pensil dari pelepah pisang, dari berbagai macam limbah. Nanti ada kaleng bahannya, lalu dilapisi oleh pelepah pisang, lalu ada pelepah pisang yang dipelintir seperti tadi. Silahkan disimak tutorialnya hingga habis ya, nanti kita praktekkan sebagai tugas anak-anak. 막부터 내 운명의 열쇠 다시 나의 손안에 긴 숨을 삼키고 영혼을 불태워 너를 차지하려 해 죽일 놈의 이 사랑 너 내 때문에 아파도 포기를 못해 죽어도 오직 나는 너야 네가 오신 난 피도 눈물도 없는 위험한 그림자일 뿐 나에게 넌 그런 존재야 난 떠나가지만 나를 남겨두지만 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 무슨 건 전부야 흩어져버린 빛 속으로 날 데려가줘 세상 끝까지 나나나나나 It's gonna be you 나나나나나 It's gonna be you 나나나나나 I can't let go 난 더 널 지킬게 오랜 듯이 해볼게 난 지금의 용기를 기회로 삼으려고 해 넌 내 최고의 선택 나를 막지 못해 흩어져버린 빛 속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나나 It's gonna be you 나나나나나 It's gonna be you 나나나나나 I can't let go 난 떠나가지만 나를 남겨두지만 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 무슨 건 전부야 흩어져버린 빛 속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나나 It's gonna be you 나나나나나 It's gonna be you 나나나나나 I can't let go 하늘에 막부터 내 운명의 열쇠 다시 나의 손안에 긴 숨을 삼키고 영혼을 불태워 너를 차지하려 해 죽일 놈의 이 사랑 너 내 때문에 아파도 포기를 못해 죽어도 오직 나는 너야 네가 오신 난 피도 눈물도 없는 위험한 그림자일 뿐 나에게 넌 그런 존재야 난 떠나가지만 나를 남겨두지만 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 무슨 건 전부야 흩어져버린 빛 속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나나 Setelah menonton videonya,
semoga bermanfaat, dan itu tadi adalah hasil akhir jadi karyanya, adalah tempat pensil atau tempat bunga. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.